Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita dapat bertemu kembali di pelajaran prakarya kelas 8. Di sini kita akan membahas bab 3 sampai dengan video 4 dan 5 ini. Karena kemarin baru sampai di bab 2 itu tentang praktek. Ini contoh yang ada dari PowerPoint di presentasi bab 2 ini. Kerajinan dari bahan lunak itu tadi ada dinding dari tanah liat, yang kedua lampu hias dari tanah liat, yang ketiga tempat tisu dari kertas pisang. Itu contoh-contohnya dan cara membuatnya, proses pembuatannya. Selanjutnya kita akan membahas bab 3. Bab 3 kerajinan dari bahan kaca, kerang, dan plastik. Bagian A, produk kerajinan dari bahan kaca, plastik, dan kerang. Yang pertama, terbuat dari bahan kaca. Kaca bekas berwarna-warni dapat menjadi mozaik atau berbagai hiasan yang menarik serta memperindah desain interior maupun eksterior. Yang kedua, berbahan kerang. Kerang memiliki berbagai bentuk yang unik dan warna alami yang menarik. Dan juga kerang sebagai hiasan dapat diberi warna sesuai keinginan agar terlihat lebih indah. Dan juga kerang dapat dijadikan ornamen untuk memperindah bentuk suatu benda. Dan juga kerang dapat dibentuk menjadi hewan lain yang unik, misalnya seperti untuk gambar seperti ini, kerang dibentuk seperti penyu. Nah, yang ketiga, plastik. Ini salah satu contoh kerajinan atau produk kerajinan dari bahan plastik. Plastik dapat dikonstruksi dengan komponen listrik sehingga menghasilkan bentuk lampu hias yang unik. Ini bisa dari botol aqua ya, dipotong-potong, disatukan, jadi di dalamnya itu ditaruh lampu warna-warni sehingga menghasilkan cahaya yang warna-warni juga, dan juga membentuk seperti lampu hias yang ini. Kemudian produk dari plastik lainnya yaitu ada tas belanja ini atau handbag ya, dan juga plastik kemasan yang berupa lembaran dibentuk menjadi tas yang menarik, dan juga plastik berupa potongan memanjang dibentuk menyerupai hewan-hewan. Ini dari plastik juga nih contohnya, gambar-gambarnya. Ini plastik dipotong panjang, terus disulam jadi kayak tali gitu, seperti halnya kalian membuat tempat tisu atau tempat pensil dari pelepah pisang. Itu kan pelepah pisangnya dililit dulu, pelepah pisangnya disulam dulu atau dikepang mungkin. Ini sehingga berbentuk menjadi hiasan seperti ini. Berbentuk ini, contohnya ini berbentuk burung hantu. Kemudian produk kerajinan dari bahan kaca. Bagian B, mengolah bahan kaca, kerang, dan plastik menjadi kerajinan. Pertama ini, nomor pertama, kaca. Montase merupakan kumpulan bahan-bahan sejenis yang tidak terpakai untuk ditempelkan pada sebuah bidang datar sehingga menjadi lukisan atau gambar yang menarik. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah memilah berbagai jenis kaca. Dibersihkan menggunakan air bersabun dan dikeringkan. Bahan kaca pun sudah siap untuk diolah menjadi karya kaca. Jadi ini dari kaca-kaca bekas yang disusun, dipotong-potong. Ini kayaknya produk lumayan beresiko ya, karena kaca itu benda yang tajam. Jadi tidak mungkin kalau misalkan alat-alat maupun lengkap itu biasanya dibuat oleh orang-orang yang ibaratnya berpengalaman atau sebenarnya
Kalau ibaratnya barang-barang benda tajam ini biasanya laki-laki yang ibaratnya bisa gitu ya mengurangi resiko yang akan ditimbulkan. Tapi kalau buat kalian kayaknya tidak cocok untuk membuat atau mengolah bahan dari kaca. Kemudian yang selanjutnya itu bagian 2, yaitu dari kerang. Ini prosedur membersihkan cangkang kerang. Yang pertama, bersihkan lumpur dan kotoran yang menempel pada cangkang kerang. Yang kedua, pilih dan pilihlah cangkang kerang yang masih kuat dan tidak mudah pecah atau rusak. Yang ketiga, rendamlah cangkang kerang tersebut ke dalam ember yang telah diisi air dan diberi pemutih pakaian. Yang keempat, sikatlah kotoran yang masih tersisa pada cangkang, kemudian bilaslah pada permukaan air yang lebih bersih. Yang kelima, jemurlah cangkang di bawah sinar matahari langsung. Alat-alat yang diperlukan yaitu lem tembak atau lem karet. Yang kedua, pisau. Yang ketiga, bor kecil. Jadi bor ada yang gede, ada yang kecil. Nah, yang kecil ini memang keseringan itu dipakai untuk kerajinan-kerajinan aksesoris, membuat salah satunya ini dari kerang. Kalau yang bor besar itu biasanya dipakai buat tukang bangunan, tukang kusen, itu biasanya pakai bor-bor yang besar. Kalau bor kecil dia resiko kecelakaan yang ditimbulkan pun sedikit. Ada juga yang mungkin beda-beda ya. Di sini saya nggak bisa ngasih contoh nih karena ngambil atau merekam video pembelajaran ini dari rumah. Kondisinya juga waktunya malam hari, ini saya ngambil malam-malam biar nanti enak suaranya, nggak ada suara dari luar yang masuk. Jadi saya ngerekam ngambil malam-malam, nanti saya edit. Setelah diedit baru diupload besoknya, baru kalian bisa tonton. Nah, dan juga yang keempat itu bahannya itu kuas untuk mengecat dari kerang ini biar sesuai dengan apa yang diinginkan warnanya. Misalkan warna kayak tadi penyu, warnanya misalkan palanya putih, terus cangkang penyunya warna hitam, itu bisa kita cat. Nah, yang selanjutnya itu bahan pendukung. Bahan pendukung itu ada kawat kecil dan juga cat pernis untuk mengkilapin hasil kerajinan dari cangkang kerang tersebut. Selanjutnya masih bagian 2 dari kerang. Kerang yang ditempel menjadi ornamen unik seperti pada figura atau gambar yang ini dan dirangkai menjadi benda menarik seperti kalung. Yang nomor 1 ini seperti gantungan kunci. Jadi kerang ini dibuat dari bahan kerang menjadi hasil gantungan kunci. Yang kedua ini gambar bingkai sehingga bingkai ini seperti halnya ornamen pinggir bingkai ini dari kerang, sehingga berbentuk sangat indah dan bisa dijual, ada nilai jual. Yang ketiga berbahan dari bahan plastik. Selanjutnya nih dari yang pertama tadi kaca, yang kedua kerang, yang ketiga dari bahan plastik. Dari bahan plastik tahapannya apa aja nih? Yang pertama, mengolah plastik dimulai dengan pembersihan plastik. Yang kedua, lalu dicuci dengan deterjen agar noda-noda menjadi hilang. Yang ketiga, setelah itu plastik dikeringkan dengan posisi terbalik di bawah sinar matahari langsung sambil dilap hingga kering. Yang keempat, plastik dikumpulkan berdasarkan kategori ukuran dan bentuknya. Peralatannya apa aja? Peralatan yang dibutuhkan untuk membuat kerajinan dari bahan plastik ini, yang pertama itu gunting, yang kedua cutter, yang ketiga mesin jahit, yang keempat jarum dan juga benang. 4 dan 5 berarti ada 5 peralatan yang dibutuhkan untuk mengolah kerajinan dari bahan plastik. Nah, ini contoh hasilnya dari bahan plastik. Kalau ini dari bahan plastik sedotan yang menghasilkan
dikreasikan menjadi ornamen yang menarik, sedangkan botol pasti digunakan sebagai pengganti. Ini menjadi ornamen dari bahan plastik sedotan, lumayan juga nih, jadi ornamen yang menarik yang bisa ada nilai jualnya. Yang kedua ini contohnya dari bahan plastik, itu pot bunga atau pot tanaman dari botol plastik. Bisa juga dari botol plastik menjadi lampion, di dalamnya diisi lampu. Selanjutnya, kemasan produk kerajinan dari bahan kaca, kerang, dan plastik. Kemasan kerajinan dari bahan kaca, kerang, dan plastik perlu diperhatikan oleh perajin sekaligus wirausahawan. Adapun bahan dasar dari kemasan itu sendiri sangat bervariasi, seperti plastik, kayu, serat alam, kardus, kaca, mika, dan sebagainya. Nilai suatu produk menjadi tinggi jika dikemas dengan menarik. Terakhir itu bagian pengemasannya. Mungkin itu dari bab 3, kerajinan dari bahan kaca, kerang, dan plastik. Kalau di LKS masih masuk bab 1 ya. Bab 1 kerajinan bahan lunak ini masih masuk dalam kerajinan bab 1. Mungkin itu ya contoh-contohnya dari bahan kaca, dari bahan kerang, dari bahan plastik. Kemudian kita akan bahas bab 4, berkarya kerajinan dari bahan kaca. Kalau tadi itu hanya mempelajari soal teori dari bahan-bahannya ya, bahan plastik, bahan kaca, bahan kerang, bukan dari proses-prosesnya. Sedangkan ini di bab 4 kita membahas bagaimana proses membuat atau berkarya kerajinan dari bahan kaca, kerang, dan plastik. Proses-prosesnya ada di bab 4. Pertama itu kita membuat tempat wadah atau uang receh dari botol plastik. Ada bahan-bahannya dan juga peralatan yang digunakan. Itu tadi ada botol plastik minuman yang cukup besar, dan juga resleting, kemudian benang jahit, yang ketiga lem, yang keempat cat semprot. Dan juga bahan yang digunakan ada jarum jahit, ada gergaji atau cutter. Nah, ini dari bahan botol tadi itu disiapkan 2 botol plastik minuman dengan kualitas yang baik dan dicuci hingga bersih botol tersebut dengan sabun dan dikeringkan. Kemudian dipotong kedua botol plastik dengan ukuran tinggi 15 cm dan dari alasnya sehingga didapatkan 2 potongan seperti pada contoh gambar di samping ini. Selanjutnya, dari potongan tersebut satukanlah kedua potongan botol bagian alas tersebut. Temukan setiap bagian atas yang terbuka menggunakan resleting dengan cara dilem terlebih dahulu pada kedua botol. Yang keempat, agar resleting menempel kuat, jahitlah secara manual menggunakan benang yang agak tebal dan jarum yang besar. Ini bisa dijahit, bisa juga dilem dengan lem tembak, itu lem karet ya. Kalau dijahit kayaknya hasilnya kurang bagus karena resleting itu bahannya lentur, sedangkan botol bahannya itu kan keras, agak keras ya. Jadi kalau misalkan kita jahit, kalau tidak kencang yang bakalan longgar gitu, bakalan copot ya. Apalagi kalau benangnya benang tipis, bukan benang buat kayak contohnya benang buat ngesol sepatu, itu kan benangnya tebal. Itu mungkin agak kencang. Kalau buat benang jahit, benang kain mungkin agak kurang. Tapi saya saranin mungkin pakai itu tadi, pakai lem tembak atau lem karet, mungkin agak kencang. Ya kalau perlu sih dijahit dulu baru dilem gitu kan, biar lebih kuat. Kemudian bagian kelima, selanjutnya nomor 5, pada tahap finishing dapat pula dilakukan dengan melukis permukaan produk dengan kuat sesuai selera kerajinan atau sesuai selera perajin. Bisa kita lukis apa contohnya, misalkan di luarnya kita lukis sesuai dengan kita bisa pohon-pohon, atau bisa kita bentuk atau lukis seperti
binatang-binatang. Jadi kan ini bentuknya kecil ya, apa binatang ini ibaratnya bisa kita kreasikan dalam bentuk itu. Yang keenam, keringkan produk yang sudah dicat atau dilukis. Yang ketujuh, tempat uang receh bisa dimanfaatkan untuk menyimpan uang receh. Celengan ya, jadi dibentuk, jadi dari botol ini dibentuk menjadi tempat celengan, tempat naruh uang receh. Itu proses dari bahan botol plastik. Kemudian slide ke-6 itu lampu hias dari botol plastik. Lampu hias dari botol plastik, prosesnya itu siapkan bahan berupa papan kayu berbentuk lingkaran yang berdiameter 15 cm dan ketebalan 1 cm, botol plastik berukuran 1 liter, kemudian cat semprot, kabel, stiker, titing, dan lampu. Siapkan pula peralatan yaitu cutter, spidol, dan pensil. Kemudian prosesnya itu potonglah sama kayak tadi nih, dipotong botol plastik tersebut menggunakan pisau atau cutter pada bawah maupun atasnya sehingga bagian alas dan leher botol hilang dan tersisa tabung plastik. Jadi yang dipotong itu bagian atas ini nih sama bawahnya sehingga menghasilkan bagian tengah-tengahnya aja nih. Kemudian bagian tengah-tengahnya itu dilubangi dengan pola lingkaran ataupun segitiga. Dibuat lubang pola lingkaran ataupun segitiga dengan cutter tadi. Kemudian yang keempat itu siapkan alas lampu yang terbuat dari kayu. Jadi kayu tadi itu dibuat lingkar seukuran diameter botol plastik tersebut dengan ketebalan 1 cm. Kemudian kayu tersebut dilubangi bagian tengahnya untuk menempatkan fitting lampu dan alur kabel steker, serta agar lampu dapat berdiri tegak dan kuat. Jadi bagian tengahnya dikasih bolongan untuk lampu dia ngejepit ya masuk. Kemudian yang kelima ini pasanglah 4 besi tipis dan kecil pada sekeliling alas secara simetris dengan cara dibaut atau dipaku, berfungsi sebagai penjepit kap lampu. Yang keenam, setelah alas sudah siap, kap lampu yang terbuat dari botol plastik dipasangkan pada alas dalam posisi tegak dengan cara dipaku atau dijepit. Selanjutnya, slide 9. Yang ketujuh ini finishing lampu dapat dilakukan dengan mengecat. Jadi yang bagian atasnya itu dibiarkan kosong tanpa ada alasnya seperti di gambar ini di samping. Kalau di bawahnya itu dikasih kayu, atasnya itu dibiarin kosong. Dan juga bagian atasnya dikasih lubang berbentuk persegi atau segitiga ataupun bulat bisa, dan bawahnya dikasih kayu dan juga lampu sehingga cahaya yang dihasilkan dari lampu tersebut bisa membentuk pola yang kita buat itu tadi, ada bulat, ada segitiga. Cahayanya pun sesuai dengan warna botol plastik yang kita buat, misalkan warna merah, maka cahaya yang dihasilkan warna merah. Kemudian seluruh permukaan secara merata. Ini disemprot dengan cat agar bisa menutup seluruh permukaan secara merata atau dibiarkan sesuai warna aslinya. Selain itu dapat dilakukan dengan cara melukis permukaan luar botol. Bisa juga dilukis ya, dibentuk seperti tadi tuh, dilukis sesuai keinginan pembuatnya. Apa bisa juga dilukis. Nah, yang ke-8, setelah cat kering sempurna, lampu hias pun siap dipasang untuk mencantik rumah. Ini salah satu contoh proses membuat lampu hias dari botol plastik. Kemudian slide ke-10 itu gantungan hias dari kulit kerang. Bahan-bahan yang dibutuhkan apa aja? Yang pertama kerang, yang kedua tali senar yang kuat dan transparan, yang ketiga pemutih, yang keempat kawat atau besi, yang kelima cat vernis, yang keenam amplas. Kemudian peralatan yang digunakan yaitu gunting, tang, jarum, dan juga mesin bor. Mesin bor kecil nih. Ada mesin bor, ada lem tembak. Prosesnya, kerang dibersihkan dengan air,
kemudian kerang dijemur di bawah terik sinar matahari. Kemudian untuk kerang tertentu perlu diberi cat agar memiliki susunan warna yang indah. Jadi kerang-kerang tertentu yang dicat, kalau misalkan warnanya udah luntur atau udah tergores gitu kan, bisa kita perbaiki lagi warnanya. Kalau misalkan memang dari kerang-kerangnya warnanya sudah menghasilkan warna yang bagus atau sesuai dengan keinginan kita, tidak perlu dicat lagi. Jadi warna kerang tertentu yang perlu diberi cat agar memiliki susunan warna yang indah. Kemudian prosesnya itu lubangi kerang dengan bor kecil. Kerang dilubangi, yang perlu dilubangi itu kerang dilubangi dengan bor kecil. Kemudian susunlah kerang tersebut pada tali kecil transparan secara rapi dan berjejer. Jadi kerang disusun pakai tali, dan juga pasanglah tali yang telah terpasang kerang pada kawat atau besi gantungan. Jadi kerang yang sudah dipasangi dengan tali tadi itu kita pasang lagi di gantungan. Jadi hasilnya nanti seperti ini, seperti yang dijual belikan di pasar-pasar tradisional tempat wisata nih, biasanya sering. Ini gantungan untuk yang biasa selalu di depan pintu tuh, saya kita buka pintu dia bunyi. Itu contohnya seperti ada gambar di samping ini. Nah, kerajinan kerang tersebut telah jadi dan siap digunakan sebagai aksesoris ruangan. Ini dari proses-prosesnya dan kerajinan kerang atau gantungan hias dari kulit kerang seperti ini. Itu dari kulit kerang. Kemudian lukisan mozaik dari kaca. Kalau lukisan mozaik dari kaca ini yang tadi nih, seperti yang ada di bab 3, kita membuat kerajinan dari mozaik kaca. Kacanya kita lukis, bisa juga kacanya kita potong-potong dulu, kita bersihkan. Nah, ini yang ibaratnya mempunyai resiko ya, karena memang kaca sendiri itu benda tajam ya. Saya sih nggak menyarankan untuk kalian buat, karena memang ya resikonya bisa kecelakaan kecil kan gitu, apa tangan kena tergores kaca berdarah. Jadi sebenarnya ini untuk menambah pengetahuan kalian bagaimana cara membuat, nah contohnya tadi nih 4 wadah uang receh, bagaimana membuat lampu hias dari botol plastik, kemudian bagaimana kalian membuat gantungan hias dari kulit kerang. Nah, yang terakhir lukisan mozaik dari kaca. Apa aja nih prosesnya atau penjelasannya? Yang pertama itu bahan-bahan kaca yang sudah dibersihkan itu disiapkan. Kemudian buatlah desain lukisan kaca dengan mempertimbangkan objek yang akan dilukis serta ukuran dasarnya. Selanjutnya potong kaca besar diwarnai sesuai dengan warna objek yang telah dirancang menggunakan kuas. Nah, ini nih kaca dipotong-potong. Belum pada bisa potong kaca ya. Kita keseringan itu beli kaca di tukang kaca dan minta potongin di situ. Cuma bawahnya pun resiko gitu kan, yang namanya kaca. Jadi mungkin prakteknya pun juga agak sulit nih. Cuma kita agak lebih tahu gimana cara prosesnya atau bagaimana cara membuat mozaik dari kaca ini, maka kita pelajari bagaimana proses-prosesnya. Tadi potongan kacanya diberi warna sesuai dengan warna objek yang telah dirancang. Kita warnai dengan kuas, kemudian tempelkan potongan kaca kecil tersebut pada bidang objek yang telah digambar ulang menggunakan kayu dan biarkan selama 1-2 hari agar kaca menempel kuat. Jadi kaca-kaca yang sudah kita cat, kita kumpulkan atau kita susun dengan alas. Nih, alasnya dikasih alas, kita susun sehingga membentuk mozaik atau gambar yang sesuai dengan rancangan kita. Selanjutnya hasilnya itu dapat berupa seperti ya lukisan, karena memang
dari judulnya aja lukisan mozaik dari kaca. Jadi hanya saja yang digunakan itu kaca, bukan dengan apa, kalau kita melukis dengan kulit atau dengan bingkai bahan itu ya, dengan kuas itu mah langsung di ini, langsung di papan lukis kan. Kalau ini kita bahan itu menggunakan kaca. Finishing dapat dilakukan dengan memberikan bingkai pada lukisan mozaik tersebut dengan warna yang selaras dengan objek lukisan disertai pengait untuk membantu. Nah, hasilnya seperti gambar yang ada di atas ini. Ini gambar apa, gambar alam ya, ada jalanan, gunung, pohon. Ini salah satu contoh lukisan mozaik dari kaca. Selanjutnya itu cermin kontemporer dari kaca. Di cermin kontemporer itu ya cermin untuk kita ngaca, cuma dikasih dikasih ukiran di pinggir ornamennya, di pinggir kayunya itu yang buat penjepit kaca kita kasih pahatan atau ukiran-ukiran bermacam-macam bentuknya. Seperti salah satunya contohnya ini itu dibuat wayang. Nah, itu prosesnya seperti apa? Pertama kita siapin kayu berukuran 50 x 50 cm dengan ketebalan 1 cm dan beberapa kaca bening. Kemudian buatlah desain cermin yang bertema wayang kontemporer pada kertas. Jadi kita buat desain apa aja, bebas. Kalau misalkan kalian ingin buat wayang ya wayang, kalau misalkan kalian ingin buat apa, naga, misalkan naga di atasnya sini dikasih naga. Terus ukir dulu nih kayu yang tadi kita buat seukuran dengan kaca yang kita pengen, misalkan ukuran 60 x 50, berarti kita lukisnya pun sama dengan ukuran 60 x 50 cm. Kita gambar naganya di atas misalkan. Setelah itu gambar sama kayunya kita satukan, kita bikin pola gitu dengan gambar yang udah kita desain. Kemudian kayunya itu kita pahat, bentuklah cermin tersebut dengan menghilangkan beberapa bagian, atau kita pahat bagiannya yang digunakan saja. Misalkan kalau di ini cermin dipahat nih, langsung pecah semua. Kalau dipahat nih, dipotong menggunakan alat potong kaca ya, bukannya dipahat. Mungkin yang dipahat maksudnya itu kayunya. Jadi bentuklah kayu sesuai desain yang kita gambar gitu. Misalkan naga, kita dibentuk bentuk naga. Kemudian kacanya itu kita potong sesuai dengan ukuran yang bakal keluar atau ukuran yang bakal dipakai. Misalkan ukurannya tadi 50 x 60, ukuran kacanya yang dipakai paling 40 cm kali 50, jadi 10 disisain 10 cm. Jadi dipotong dulu nih 10 cm kacanya kan, enggak sampai tinggi, jadi kacanya dipotong dan kayunya diukir. Setelah diukir dan kacanya dipotong, kemudian kacanya tersebut disatukan dengan bingkai yang sudah kita pahat tadi, dengan kayu yang sudah kita pahat tadi. Kemudian dipasang kacanya yang sudah dipotong tadi pada bingkai cermin secara simetris menggunakan lem agar dapat merekat kuat. Nah, hasilnya seperti ini. Hasilnya cermin yang berbentuk wayang sudah siap untuk digunakan. Itu adalah salah satu contoh atau proses dan juga bahan-bahannya membuat karya kerajinan dari bahan kaca, kerang, dan plastik. Ini ada di bab 4. Kalau di LKS masih masuk bab 1. Kemudian bab 5, di bab 3 udah, bab 3 penjelasannya bagaimana kita membuat produk kerajinan dari bahan kaca dan juga bahan plastik dan juga bahan kerang. Itu bab 3. Yang keempat, bagaimana proses pembuatannya. Nah, di bab 5 ini kita akan
masuk kalau di LKS ini bab 2 kita akan mempelajari, ini udah beda bab ya, pembahasannya pun beda, bukan lagi soal kerajinan tangan, bukan lagi soal kerajinan bahan lunak atau kerajinan bahan kaca, plastik dan terang, tetapi di bab 2 LKS ini atau di bab 5 presentasi ini kita akan membahas sistem teknologi informasi dan komunikasi. Tidak jauh banget ya, jadi pembahasannya jauh, tidak nyambung, tapi ini masih masuk di pelajaran prakarya. Kenapa masih masuk? Karena teknologi atau rekayasa teknologi informasi dan komunikasi itu yang buat manusia, dan juga memang menghasilkan suatu karya gitu kan. Bisa misalkan kayak contohnya telepon genggam, telepon seluler, itu adalah salah satu alat yang digunakan dan juga hasil dari karya seseorang, hasil dari karya orang-orang terdahulu gitu. Makanya kenapa sistem teknologi atau rekayasa teknologi informasi dan komunikasi masuk ke pelajaran prakarya, karena kembali ke situ tadi. Kalau dulu ada yang namanya telegraf, terus ada yang namanya kalau di LKS kita membahas sejarahnya ya, sejarah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dari masa prasejarah, kemudian masa 3000 sebelum Masehi. Orang-orang 3000 sebelum Masehi itu menggunakan bangsa Sumeria dan simbol-simbol yang dibentuk dari piktograf sebagai huruf. Simbol atau huruf-huruf ini juga mempunyai bentuk bunyi yang berbeda atau penyebutannya, sehingga mampu menjadikan kata, kalimat, dan bahasa. Kalau di tahun 2900 sebelum Masehi, itu orang-orang di tahun 2900 sebelum Masehi itu menggunakan huruf hieroglif pada bangsa Mesir kuno. Hieroglif merupakan bahasa simbol di mana setiap ungkapan diwakili oleh simbol yang berbeda. Jadi bagaimana orang-orang dari zaman 3000 sebelum Masehi, 2900 sebelum Masehi itu mereka berkomunikasi. Mereka berkomunikasi seperti apa, menggunakan apa, itu masuk dalam pelajaran prakarya ini, karena mereka menghasilkan suatu karya untuk berkomunikasi. Bagaimana mereka berkomunikasi? Kalau di 2900 menggunakan huruf hieroglif, kalau di tahun 3000 sebelum Masehi menggunakan simbol-simbol yang dibentuk dari piktograf sebagai huruf. Nah, itu yang di LKS, kita mengulas sedikit yang ada di LKS. Kalau di PowerPoint presentasi ini kita akan membahas secara masa modern sekarang ini ya, manipulasi sistem teknologi informasi dan komunikasi. Bagian A-nya itu pengertian teknologi informasi dan komunikasi. Pengertian teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi informasi merupakan sarana pengolah dan mendistribusikan informasi secara digital. Dan juga teknologi komunikasi merupakan sarana atau media yang dapat mengirim atau menerima kabar berupa pesan, gambar, dan video yang dilakukan oleh dua atau lebih anggota untuk menjalin hubungan. Jadi bedanya apa? Teknologi informasi sarana pengolah dan mendistribusikan informasi secara digital, itu teknologi informasi. Sedangkan teknologi komunikasi itu adalah sarana atau media yang dapat mengirim atau menerima kabar berupa pesan yang dilakukan oleh dua atau lebih anggota untuk menjalin hubungan. Di sini ada perbedaan ya, sarana untuk mengolah dan mendistribusikan informasi secara digital itu teknologi informasi. Sedangkan teknologi komunikasi sarana atau media yang dapat mengirim dan menerima kabar yang dilakukan dua atau lebih anggota untuk menjalin hubungan, itu namanya teknologi komunikasi. Selanjutnya bagian 1, sistem komputer. Jadi masuk B, macam-macam teknologi informasi dan komunikasi. Nomor satunya itu sistem komputer. Sistem komputer merupakan perangkat elektronik yang dapat digunakan untuk mengolah dan memproses data atau informasi.
Ini sistem komputer, contohnya gambarnya ini Apple Mac, bukan MacBook ya. Kalau MacBook itu laptopnya, kalau ini sebutannya, kalau sebutan PC-nya itu iMac. Ini tulisannya seperti ini. Baik. Nah, itu produk dari Apple. PC-nya itu namanya iMac. Kalau misalkan laptopnya itu bukan promosi, kalau laptopnya itu sebutannya MacBook. Jadi sebenarnya membuat kalian tahu gitu kan produk-produk dari sistem komputer, produk itu apa aja. Kalau PC-nya itu PC iMac, kalau laptopnya MacBook, kalau handphonenya iPhone. Itu salah satu contoh sistem komputer dari produk Apple. PC-nya iMac, laptopnya MacBook, dan handphonenya iPhone. Kalau iya, karena memang ini dari salah satu produk ya, produk merek Apple. Kalau secara umumnya ya memang penyebutannya ya PC biasa. PC itu personal komputer. Laptop juga sama. Ini paling kita sebut kayak laptop Lenovo. PC-nya PC Lenovo. Jadi PC habis PC kita tidak sebut ya. Tapi kalau Apple sebutannya beda, PC-nya ya iMac, laptopnya ya Mac. Kita nggak bilang laptop Apple kan enggak, karena memang penggunaannya beda ya. Handphonenya pun kita bilang iPhone gitu kan, iPhone. Jadi itu salah satu nih, sebenarnya kan yang digambar ini kan iMac atau PC. Jadi PC atau iMac itu adalah salah satu contoh sistem komputer. Kemudian bagian A-nya itu, di dalam sistem komputer terdapat perangkat keras yang disebut hardware. Hardware itu hard, keras, ware, perangkat. Artinya perangkat keras ini berbentuk fisik. Di dalam sistem komputer perangkat keras ini, hardware ini berbentuk fisik. Nah, ini salah satu hardware, bukan karena berbentuk fisik. Ada monitor, ada keyboard, ada mouse, itu berbentuk fisik. Sampai komponen-komponennya itu yang ada di dalamnya, ada LCD kan, di dalamnya ada RAM, ada hard disk, itu disebut hardware. Nah, perangkat keras pada sistem komputer merupakan semua jenis perangkat pada sistem komputer yang tampak secara fisik, secara fisik, dan berfungsi sebagai pemberi masukan atau input, pengolahan data atau informasi, processing, dan penampilan keluar atau output. Jadi inputnya sebagai pemberi masukan atau input. Input itu bisa berupa apa contohnya? Hardware input, contohnya itu seperti keyboard, kita input teks ke dalam sistem ya kan. Terus lagi contohnya apa? Contohnya itu mouse, kita gerak-gerakin kursor seperti ini. Terus pengolahan data atau informasi, jadi yang mengelola data kita, yang mengolah informasi yang kita input itu menggunakan prosesor namanya, atau disebutnya yang mengolah data informasi itu processing dan bahasa Inggris. Tapi hardware-nya itu disebut prosesor yang mengelola data tersebut. Dan yang mengeluarkan atau output, hardware-nya contohnya apa? Ya, yang menampilkan atau yang mengeluarkan data kita. Kalau dalam hardware itu contohnya apa? Contohnya LCD, monitor itu menampilkan data yang kita olah, data yang kita ingin presentasikan, itu menampilkan atau mengeluarkan output, namanya mengeluarkan data. Itu layar, bisa juga apa kabel HDMI kan, colokan HDMI itu hardware untuk output, mengeluarkan data. Input itu memasukkan data, processing itu
hardware yang mengolah atau hardware yang mengolah data informasi. Hardware-nya itu disebut prosesor. Inputnya itu hardware-nya apa? Hardware-nya keyboard. Outputnya hardware-nya apa? Hardware-nya LCD. Terus bisa juga berbentuk DVD atau CD, itu output. Memang kita mengolah datanya di laptop, CD-nya kita masukin CD kosong misalkan untuk memburning atau membuat rekaman yang ada di dalam CD tersebut. Itu menghasilkan CD tersebut ada isinya, sehingga kita masukin ke media atau media player, DVD player itu kita masukin, itu bakalan tampil data yang kita masukin ke CD tersebut. Nah, itu salah satu hardware output. Kemudian dari perangkat keras ini, contohnya tadi yang sudah saya jelasin, ada keyboard, mouse, scanner, web kamera, itu adalah salah satu contoh perangkat keras atau hardware. Selanjutnya perangkat keras hardware, bagian-bagian pada CPU. Nah, ini ada motherboard. Nah, prosesor itu atau yang memproses data kita dan informasi kita, prosesor itu adanya di motherboard. Nah, kalau hard disk ini tempat kita menyimpan data. Ini juga ada di dalam CPU. Nah, kalau CD ini yang tadi yang saya bilang, ini CD termasuk salah satu hardware untuk output, hardware atau perangkat keras untuk menghasilkan output, menghasilkan CD atau DVD yang tadi kosong bisa kita burning. Jadi istilahnya namanya itu burning, untuk membakar CD menjadi ada datanya, itu istilahnya namanya burning. Jadi data kita masuk ke dalam CD itu namanya istilahnya burning. Nah, itu di dalam salah satunya di dalam CPU itu ada di CD dan atau di CD-ROM. Kemudian jadi di CD-ROM itu tempatnya, kemudian itu power supply untuk menghasilkan atau menyalakan listrik, mengalirkan listrik dari listrik rumah ke komputer atau PC kita. Itu adalah salah satu hardware yang ada di dalam CPU. Ada power supply, CD-ROM. Sedangkan yang tadi nih, kalau CD-ROM kan tempat CD, kalau CD-nya ya disebut CD aja, CD DVD. Kalau CD-ROM itu tempat CD-nya. Selanjutnya perangkat keras. Perangkat keras yang berfungsi sebagai keluaran atau output. Ada printer, nah ya salah satunya printer. Kemudian ada steker menghasilkan suara lagu yang kita input atau yang kita play di dalam komputer, mengeluarkan steker mengeluarkan suara yang kita play. Terus layar monitor, salah satu layar monitor output printer. Bisa juga kan pakai layar infocus, itu tadi hadiahnya namanya HDMI atau hadiahnya namanya VGA, itu salah satu. Cuma itu masuknya di bagian hardware yang ada di dalam CPU. Kalau ini secara fisik terlihat hardware yang ada di luar gitu, speaker kan di luar, ini disebut output. Selanjutnya sistem komputer yang bagian B ini, bagian B misalnya oke. Kalau tadi A itu perangkat keras, bagian B itu perangkat lunak, software. Soft itu lunak, software itu perangkat. Jadi perangkat lunak komputer disebut software. Perangkat lunak merupakan sistem aplikasi yang terdapat dalam sistem komputer. Kalau kita tadi membahas perangkat keras komputer, sedangkan sekarang membahas perangkat lunaknya, itu perangkat lunak ada di dalam komputer tersebut atau di dalam perangkat keras tersebut. Nah, nomor satu ini perangkat lunak sistem, misalnya Windows, Macintosh, dan juga ini Windows salah satu perangkat lunak. Kenapa disebut perangkat lunak? Karena yang tidak berbentuk fisik, gitu. Artinya perangkat lunak ini ada di dalam perangkat keras tersebut yang menjalankan operasi, jadi menampilkan gambar, menampilkan simbol, menampilkan ketikan, itu yang mengelola perangkat lunak. Perangkat lunak yang ada di dalam perangkat keras tersebut. Kalau Windows, Macintosh, dan Linux ini adalah salah satu contoh perangkat lunak sistem.
Jadi sistem secara keseluruhan itu disebut sistemnya ada Windows. Nah, yang saya pakai ini sistemnya namanya Windows, perangkat lunak secara keseluruhan. Nah, sistem Windows ini dipakai di laptop, di komputer, di HP pun ada ya yang memakai perangkat lunak sistem Windows ini. Kalau di HP, salah satu contoh yang menggunakan perangkat lunak sistem Windows ini ada Nokia. Nokia itu menggunakan Windows Phone. Makanya tampilan HP Nokia itu yang terakhir ya, yang layar sentuh itu, dia tampilannya seperti Windows 8 atau Nokia yang layar sentuh itu yang terakhir. Yang kalau sekarang Nokia udah bangkrut ya, karena memang tidak menyesuaikan pasaran. Karena pasaran running Android, mereka malah menggunakan aplikasi perangkat lunak sistem Windows. Dan juga perangkat lunak sistem contohnya itu ada Macintosh. Macintosh ini sistem yang digunakan untuk perangkat keras produk Apple. Jadi kalau Windows tadi bisa digunakan seluruh komputer, seluruh laptop, ada juga sebagian untuk HP. Nah, kalau Macintosh ini khusus digunakan untuk perangkat keras bermerek Apple. Macintosh ini tidak bisa kita install atau kita pasang di perangkat keras atau komputer merek lain, karena memang dia dikhususkan untuk membuat perangkat lunak sistem digunakan untuk produk mereka sendiri, yaitu produk Apple. Jadi produk Apple, apapun produk Apple menggunakan perangkat lunak sistem Macintosh, dari MacBook Air, dari MacBook apalagi banyak ya merek yang saya tahu itu MacBook Air, MacBook Air Pro, misalkan MacBook Air Pro tahun berapa, karena memang produk yang dihasilkan atau diproduksi oleh merek Apple itu nggak banyak. Dia hanya membedakannya itu dengan seri 2000 tahun berapa misalnya. Sedangkan kalau Windows itu digunakan oleh berbagai macam merek, ada Lenovo, ada Acer, ada Asus, itu banyaknya menggunakan perangkat lunak sistem Windows. Nggak ada Lenovo menggunakan Macintosh, nggak ada Acer menggunakan Macintosh. Kebanyakan mereka itu menggunakan perangkat lunak sistem Windows, karena memang Windows itu dibuka atau dibebaskan untuk digunakan berbagai macam perangkat keras, merek apapun digunakan untuk berbagai macam perangkat keras atau hardware berbagai merek apapun. Itu Windows. Kalau Macintosh khusus untuk merek Apple. Selanjutnya Linux pun sama dengan Windows ya, hanya yang membedakan cara pengoperasiannya ya. Kebanyakan Linux itu digunakan atau dipakai untuk orang-orang programmer, itu menggunakan Linux. Kenapa dipakai orang-orang seperti itu? Karena memang Linux secara penggunaannya itu agak agak sulit gitu Pak, dan juga agak lebih kompatibel dengan orang-orang programmer. Dia bisa menjalankan yang namanya kalau di Windows namanya command prompt, itu menjalankan suatu proses. Di Linux itu namanya terminal. Sebenarnya Linux itu dasarnya Macintosh, jadi di Macintosh itu ada juga yang namanya terminal untuk menjalankan suatu perintah program. Di Linux nggak ada yang namanya virus, di Macintosh pun sama, nggak ada yang namanya virus. Sedangkan di Windows, karena penggunanya banyak, maka kita perlu yang namanya antivirus, banyaknya virus gitu. Karena memang pengguna Windows di seluruh dunia itu, wah ini kalau cerita tentang sistem komputer panjang, saya satu slide ini panjang banget gitu bakal menjelasinnya. Jadi intinya mah gitu ya. Jadi kalau Windows karena banyak yang
gunain sehingga timbul yang namanya virus. Macintosh hanya beberapa, karena yang digunain hanya merek dia sendiri, merek Apple, jadi tidak mungkin yang adanya virus gitu. Paling enggak mungkin ada bug atau kerusakan sistem, itu pasti gitu kan, ada kecacatan sistem yang diperbarui, misalkan ada pembaruan apa diperbarui sih, pas diperbarui tahu-tahu ada bug atau kecacatan sistem yang pembaruan tersebut. Tapi kalau virus mungkin nggak ada, di Macintosh sama Linux ini sama, tapi untuk dasarnya sama dari segi sistemnya ya, tapi untuk pemasarannya Linux itu sama Windows sama. Kalau dari UI atau tampilannya Macintosh dan Linux itu sama, dasarnya sama, tapi untuk pemasarannya Linux itu berbeda dengan Macintosh. Kalau Macintosh kan tadi untuk Apple doang, sedangkan kalau Linux pemasarannya untuk sama dengan Windows, untuk berbagai macam keperluan, untuk berbagai macam merek bisa memakai Linux gitu. Jadi kalau tampilannya sama dengan Macintosh, pemasarannya berbeda dengan Macintosh. Macintosh kan untuk Apple, kalau Linux untuk semuanya. Jadi kalau Linux bisa dipakai di semua komputer, merek komputer, sedangkan kalau Macintosh ini juga dia bisanya cuma untuk merek Apple. Jadi makanya kenapa orang-orang software itu, orang-orang yang membuat aplikasi atau programmer itu sering pakai Linux. Mereka keseringan terbiasa dengan tampilan Macintosh, dan juga dari rumitnya pengoperasian Linux itu nggak rumit sih, karena saya juga pernah pasang Linux ya, Linux Mint itu bukan Linux, banyak juga versinya itu. Windows pun banyak ya, ada Windows 98, ada Windows 2000, ada, wah panjang lah pokoknya nih kalau kita bahas satu-satu secara singkat aja ya. Jadi yang pertama itu perangkat lunak software itu tadi ada Windows, Macintosh, dan Linux. Sampai di situ. Kemudian yang nomor 2 itu perangkat lunak aplikasi. Perangkat lunak aplikasi atau software aplikasi ini banyak. Nah, salah satu contohnya apa? Contohnya itu ada Microsoft Office, ada Adobe Photoshop, ada Internet Explorer. Itu adalah salah satu perangkat lunak aplikasi atau software aplikasi. Kalau perangkat lunak sistem atau software sistem itu Windows, Macintosh, Linux. Sebenarnya di perangkat lunak sistem pun ya cuma itu aja, ada lagi, ada Garuda OS, ada ya pokoknya banyak. Cuma yang perlu kita ketahui hanya 3 ini aja, ada Windows, Macintosh, dan Linux. Nah, Android itu salah satu perangkat lunak sistem ya, dia kembangan dari Linux juga, sama dengan Macintosh, kembangan dari Linux. Sama halnya Windows Phone juga kembangan dari Windows, itu perangkat lunak sistem, cuma digunain untuk handphone, bukan sistem komputer. Nah, kalau software aplikasi ini banyak juga, ada Office, ada Photoshop, ada Internet Explorer, ada Google Chrome, banyak ya kalau kita sebut satu. Jadi perbedaannya itu, kalau aplikasi yang ada di dalam sistem, sedangkan sistem yang ada di dalam hardware. Jadi ada runtunannya gitu ya. Kalau hardware itu perangkat keras atau perangkat fisik yang bisa kita pegang, yang bisa kita sentuh, itu hardware namanya. Di dalam hardware ada perangkat lunak sistem, secara keseluruhan disebut perangkat lunak sistemnya itu sistem Windows. Sedangkan kalau software aplikasinya atau perangkat lunak aplikasinya itu di dalam sistem, itu ada Office, ada Google Chrome, ada Mozilla, macam-macam ya aplikasi. Kalian tahu sendiri kalau misalkan punya laptop pasti tahu lah gitu. Nah, selanjutnya itu tadi kita bagian A itu kita mempelajari pengertian teknologi informasi dan komunikasi. Terus bagian B nya macam-macamnya apa aja, ada perangkat lunak software, kemudian perangkat kerasnya hardware,
Selanjutnya ini masih masuk perangkat lunak software bagian G. Ini salah satu contoh gambar dari software sistem Windows 10. Windows 10 logonya seperti ini. Ini sebenarnya bukan Windows 10 ya, ini tampilan menu Windows 8. Jadi perangkat lunak software, contohnya ini gambarnya nih, perangkat lunaknya atau sistemnya ini tampilan Windows 8. Kalau Windows 10 seperti apa? Windows 10 itu seperti ini sebenarnya, tampilan Windows seperti ini. Gini aja kayak Windows 7, kayak nggak percayanya. Ini Windows 10. Ini bisa kita lihat di kiri kanan, terus di sistem. Nah, ini tampilannya Windows 10 Pro. Tampilan macam-macam seperti ini. Kalau di sini, ini mungkin salah ya, salah input. Di software perangkat lunak sistem itu yang ditampilkan di gambar ini sebenarnya ini punya Windows 8, bukan punya Windows 10. Kemudian perangkat komunikasi, kalau tadi itu teknologi informasi atau media untuk menggunakan atau media tempat pengolahan informasi kita, itu ada komputer kan, sistem komputer. Yang bagian kedua ini ada media untuk kita berkomunikasi, makanya ada teknologi informasi dan juga ada teknologi komunikasi. Teknologi komunikasinya itu yang kedua masuk di bagian nomor 2 ini. Apa aja contohnya? Itu pertama telepon, yang kedua faxmail ya. Faxmail itu kalau sekarang email, kalau dulu itu mungkin sekarang juga masih ada ya, untuk perusahaan-perusahaan atau kantor-kantor masih menggunakan faxmail. Jadi nomor faxnya berapa, nanti bakal masuk surat yang dikirim dari orang gitu. Misalkan kayak contohnya kita jajan apa, produk-produk dari perusahaan apa, Unilever misalkan, kita jajan untuk fashion kan, kayak gitu kan pasti ada nomor faxmailnya. Itu kalau kita ketik apa misalkan untuk untuk saran dan kritik buat dia, kita ketik apa bakal nampil di faxmail, langsung dikirim gitu nanti apa. Kita ngirimnya pun menggunakan faxmail. Kalau telepon itu ya udah pada tahu ya, atau mungkin nggak sempat ngerasain atau apa namanya, zamannya beda gitu kan. Kalau yang sudah tahu ya sudah pasti yang namanya telepon itu untuk kita berhubungan, berkomunikasi dengan orang lain menggunakan telepon. Kalau telepon dulu ada telepon rumah yang dihubungkan dengan kabel. Kalau sekarang apa namanya, teknologi komunikasi makin canggih menggunakan satelit gitu ya, handphone non kartu kan, menggunakan satelit. Sama halnya dengan faxmail. Kalau faxmail itu masih menggunakan kabel. Dan juga ada yang namanya telegraf. Nah, ini udah nggak dibahas di sini. Itu sebenarnya ada lagi yang namanya telegraf. Kalau dulu itu mungkin kalau telegraf itu semakin jauh ya ke belakang, zamannya itu mungkin tahun 1980 masih ada, atau 1970 sampai 1990 itu menggunakan telegraf. Belum ada namanya telepon, belum ada namanya faxmail. Itu cara penyebutannya seperti apa. Intinya itu faxmail sebenarnya tulisannya seperti ini. Ini kalau dalam bahasa Indonesia faxmail. Mungkin kalau sebutannya kalian udah tahu. Mungkin seperti ini. Masih ada kalau ubah ketika yang dulu itu masih ada nih nomor-nomor faxnya di produk-produk produksi
jajanan atau produk-produk fashion gitu, pasti ada sosmed untuk saran dan kritik gitu. Nah, selanjutnya sistem komunikasi itu ada radio, ada juga televisi, ada juga telepon seluler, handphone sekarang, telepon rumah. Nah, sampai di situ ini udah slide terakhir ya. Oh, masih ada nih sistem jaringan. Kalau tadi sistem komunikasi, sistem jaringan itu ada bagian tiganya. Ini sistem jaringan, ada yang pertama jaringan server, ada yang kedua jaringan client, ada yang ketiga jaringan router, ada yang keempat jaringan modem. Ini sistem jaringan. Jaringan server itu terdiri dari berbagai macam komputer, dari kumpulan komputer yang dibuat satu susun menjadi datanya itu satu server. Artinya komputer itu saling bertukar informasi atau saling mengolah data informasi dalam satu server ini. Artinya data yang dihasilkan bakal terkumpul di server ini. Itu dari banyaknya komputer. Server namanya jaringan, sistem jaringan server. Kalau yang kedua ini client. Kalau client ini hanya beberapa komputer, misalkan ada 3 komputer kita hubungkan menggunakan LAN ya, jaringan LAN itu masuk dalam sistem jaringan client itu. Kalau router itu sama halnya dengan server ataupun client, hanya saja sistem jaringan komputer router ini tidak atau tanpa kabel, jadi ada alat khusus untuk saling menghubungkan satu komputer dengan satu komputer yang lain. Dan juga sama halnya dengan yang keempat ini, modem. Sistem jaringan modem ini menggunakan alat untuk saling menghubungkan satu komputer dengan komputer lain. Bisa juga untuk keseringan ya, kalau modem yang tidak tahu hanya untuk internet, sama halnya juga di router untuk internet. Jadi sebenarnya pembagiannya saja, pembagian yang membedakan mereka ini antara modem, router, dan client atau server, pembagian skala jumlahnya saja, jumlah komputer yang digunakan. Kalau modem hanya digunakan untuk satu komputer, nggak bisa modem itu kita jawab bisa di laptop terhubung semuanya, nggak bisa seperti itu. Jadi modem itu digunakan untuk satu komputer. Router itu bisa untuk 3 sampai 10 komputer atau perangkat. Jadi router itu sebenarnya wifi ya, router itu wifi, jadi hardware wifi router itu. Kalau client ini kita berbagi jaringan dari satu komputer ke komputer yang lain, bisa jadi 3 ataupun 5 komputer, itu sebutannya client. Sedangkan kalau server ini itu secara banyak disebut server. Bisa berbagi jaringan, bisa juga berbagi pengolahan data, input data, output data, jadi dikumpulkan semuanya di dalam satu server. Ini dalam skala besar lah ibaratnya kalau server itu. Sampai di sini mungkin ada yang belum paham atau yang ingin ditanyakan. Jika ada yang ingin ditanyakan, tulis aja di komentar ataupun di WA saya ya. Bisa juga lewat email. Kalau di komentar di Google Classroom saja, nggak usah di komentar YouTube, karena di YouTube-nya saya jarang buka gitu. Saya cuma buat YouTube itu sebenarnya untuk isinya itu materi yang saya buat atau materi-materi yang saya upload. Saya nggak pernah ngecek kolom komentar yang video yang ada di YouTube. Jadi untuk yang ingin bertanya atau yang belum paham kan bisa WA atau juga bisa tulis kolom komentar yang ada di Google Classroom. Sampai di sini untuk pertemuan ke-5 ya. Kemarin kan ke-4 itu kita 17 Agustus ya. 17 Agustus itu masih libur kalau misalnya. Kalian itu saya minggu kemarin itu minggu kemarin tanggal 17 itu libur.
Tanggal 18-nya itu saya ke sekolah untuk mempresentasikan video-video dari para peserta yang mengikuti lomba di depan dewan juri. Jadi tanggal 18 saya juga itu sebenarnya ya memang masuk, saya kasih kamu waktu tambahan kan di tanggal 18 itu saya masukkan ngasih materi ke kamu itu membahas tugas praktek yang kemarin saya tugaskan pertemuan. Mungkin sampai di sini pertemuan kelima kita, nanti akan kita lanjutkan di pertemuan ke-6, itu membahas bab 6 ya. Membahas bab 6 itu soal teknologi informasi dan komunikasi, masih ada di bab 2 yang ada di LKS ya, yang ada di buku LKS. Jadi bab 6 presentasi ini masih masuk bab 2 yang ada di LKS. Silakan LKS ini juga kalian baca-baca betul bab 2-nya, karena pertemuan kelima ini kita fokus ke teknologi informasi dan komunikasi. Jadi untuk kalian yang belum pada ngerjain tugas, silakan yang belum ngerjain atau yang sudah tanggung mau selesai tugasnya, tugas praktiknya itu yang bab 1 itu, yang rajin itu nanggung udah mau selesai, silakan diselesain dan dikirim hasilnya difoto ke saya. Ya masih saya kasih kesempatan untuk kalian, karena memang itu salah satu nilai untuk kalian ya praktik. Yang nggak ngerjain ya saya kasih nilai 30 untuk nilai kehadiran 30. Kalau misalkan yang ngerjain itu paling jelek aja, yang paling kurang bagus aja hasilnya gitu, saya kasih nilai paling rendah 60. Itu untuk yang ngerjain. Kalau yang nggak ngerjain, apalagi yang ngerjainnya apa gitu. Saya suruh ngerjain tugas praktek buat kerajinan dari bahan lunak, malah difoto buku atau foto apa gitu. Saya pas saya tanya juga nggak dibalas, di komentar kan saya tanya, saya ada yang nggak balas, ya itu saya kasih nilai 30, saya anggap nilai kehadiran gitu. Karena saya rasa itu bukan suatu kerajinan dari bahan lunak yang saya tugaskan gitu kan. Saya tanya juga di aja kan, udah aja saya kasih nilai 30. Jadi saya masih kasih kesempatan untuk kalian yang ingin setoran tugas prakteknya. Masih saya buka kok di di artikel atau di postingan tugas itu. Jadi saya buka. Jadi buat kalian yang ingin upload fotonya, silakan. Nanti saya langsung nilai di sana ya. Terima kasih, sampai di sini pertemuan kelima kita. Mudah-mudahan pada paham, pada ngerti dan selalu ingat apa yang kita pelajari pada hari ini. Dan nanti pun untuk ujian ataupun tugas-tugasnya juga paham. Kurang dan lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.